Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Barcelona kini lebih baik daripada Real Madrid. Joan Laporta melancarkan perang urat syaraf ke Real Madrid. Joan Laporta amat puas dengan pemain-pemain baru yang datang ke Barcelona. Dia menilai kekuatan pasukan Xavi Hernandez saat ini lebih baik daripada Real Madrid. Kami memiliki tim yang lebih baik ketimbang Madrid dan secara individu kami juga lebih baik dengan beberapa perbedaan dari rival kami. Sebagai anggota dan penggemar, saya sangat puas dengan tim yang sedang kami bangun, kata Laporta kepada Sport. Laporta sebut Messi ingin jauhi tekanan, makanya pilih MLS. Presiden Barcelona Joan Laporta bicara soal batalnya Lionel Messi kembali ke Camp Nou. Laporta mengklaim bukan Barcelona yang mundur, tetapi Messi yang memilih untuk tidak pulang. Laporta menyatakan bahwa kontrak dengan Messi sebenarnya sudah disepakati, namun Messi pada akhirnya memilih Inter Miami karena ingin menjauhi tekanan usai melewati masa sulit di PSG. Dembele gantikan Mbappe di PSG, Laporta bilang begini. Presiden Barcelona Joan Laporta menanggapi rumor yang mengkaitkan Ousmane Dembele dengan Paris Saint-Germain. Dembele disebut-sebut diincar untuk gantikan Kylian Mbappe. Soal rumor ini, Joan Laporta menepisnya. Laporta menegaskan bahwa Dembele tidak berniat meninggalkan Barcelona. Laporta juga mengkonfirmasi bahwa Barcelona sedang negosiasi dengan Dembele untuk memperbarui kontraknya. Kontrak Dembele di Barcelona akan habis pada Juni 2024. Liburan musim panas, Grealish, party bareng cewek-cewek bikini di Ibiza. Grealish masih asyik berpesta usai memenangkan treble winners bersama Manchester City. Usai pesta alkohol di parade juara The Citizen, dia melanjutkan pesta saat liburan musim panas. Jack Grealish menikmati liburan musim panasnya di Ibiza, Spanyol. Pada malam harinya, Jack Grealish dugem di klub lokal. Ex Aston Villa itu terlihat menikmati alunan musik bersama seorang DJ di bawah lampu-lampu gemerlap. Grealish tidak hanya dugem menikmati musik, dia juga ditemani perempuan-perempuan cantik yang hanya memakai bikini. Tugas berat pelatih baru Tottenham menghapus warisan Mourinho dan Conte. Postecoglou belum lama ini diangkat sebagai pelatih kepala baru Tottenham. Ange Postecoglou menghadapi tantangan berat. Ia harus mengubah gaya main Tottenham yang defensif. Dalam konferensi pers pertamanya pekan lalu, Postecoglou berjanji akan menerapkan gaya mainnya agresif dan dominan. Itu berbeda dengan gaya main Tottenham di bawah 3 manajer terakhir. Bersama 3 manajer tersebut, Tottenham bermain cenderung defensif. Postecoglou menyebut tantangan terberatnya adalah memprogram ulang skuad agar menerapkan gaya main yang sesuai keinginannya. PSG tunjuk mediator demi rayu Mbappe perpanjang kontrak. Paris Saint-Germain masih berupaya memperpanjang kontrak Kylian Mbappe. Terbaru, Les Parisiens menunjuk mediator untuk berbicara dengan bomber Prancis itu. Melansir AS, PSG menunjuk Ziad Hamoud sebagai mediator untuk negosiasi dengan Mbappe. Dia adalah mantan pimpinan Bein Media, perusahaan milik bos PSG Nasser Al-Khelaifi. Onana akan sepenting itu buat Manchester United. Manchester United tengah berupaya mengamankan jasa Andre Onana. Calon pengganti David De Gea itu diperkirakan akan menjadi pembeda besar buat MU di musim depan. Keputusan MU milih Onana sebagai pengganti De Gea dinilai tepat. Ia punya kemampuan distribusi bola yang cocok buat memainkan gaya Erik ten Hag.
Calvin Phillips baper dibilang gendut oleh Guardiola. Akhir tahun lalu, Calvin Phillips disebut kegemukan oleh manajer Manchester City, Pep Guardiola. Phillips pun pada akhirnya cuma bermain 21 kali di seluruh ajang sepanjang musim. Meski Guardiola sempat mengklarifikasi pernyataannya dan menggunakannya sebagai gurauan, tetapi ucapannya terlanjur dianggap sebagai sorotan tajam untuk si pemain. Gianluca Scamacca maunya ke AS Roma. Gianluca Scamacca telah menyampaikan secara terang-terangan bahwa dirinya ingin membela AS Roma. Giallorossi dianggap cocok untuk mengembalikan performanya yang hilang. Scamacca memilih Roma bukannya tanpa alasan. Pemain berusia 24 tahun ini memang lahir dan besar di Roma, Italia. Mendapatkan Federico Chiesa perlu pengorbanan ekstrim dari Liverpool. Liverpool tertarik mendatangkan Federico Chiesa, namun The Reds perlu pengorbanan ekstrim untuk bisa mendapatkan pemain sayap Juventus tersebut. Salah satunya dengan mendepak Mohamed Salah. Salah saat ini punya gaji besar setelah menerima kontrak baru. Kepergian pemain asal Mesir ini akan membantu Liverpool membebaskan anggaran gaji untuk bisa merekrut Chiesa. Barcelona coba pinjamkan Ferran Torres ke klub lain. Nasib Ferran Torres bersama Barcelona masih belum jelas. Bahkan manajemen tim asal Katalan itu berencana untuk pinjamkan dia ke klub lain. Blaugrana akan terbuka untuk menjualnya, tetapi mengingat penampilannya yang buruk, mereka tidak mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan untuknya. Dari sudut pandang klub, mereka tidak ingin melihat penurunan nilai Torres lebih jauh. Dan karena itu ingin dia menunjukkan nilainya lagi di tempat lain. Pada akhirnya keberhasilannya bergantung pada kemampuan mereka membujuknya untuk menerima jalan keluar. Merapat ke Everton, Ashley Young jalani tes medis. Daily Mail melaporkan Everton akan menjadikan Ashley Young yang berusia 38 tahun sebagai rekrutan pertama mereka musim panas. Klub asal Merseyside itu akan memberikan kontrak 1 tahun kepada sang pemain pada pekan ini. Pembicaraan antara klub dan pemain sudah berada pada tahap lanjut dan tes medis dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Hasil tes medis yang akan menentukan apakah kebugaran mantan pemain Aston Villa dan Manchester United itu tidak memiliki masalah dan layak untuk dikontrak. Cuma jadi cadangan, Kieran Tierney lebih baik tinggalkan Arsenal. Kieran Tierney menghabiskan sebagian besar musim lalu di pinggir lapangan setelah kedatangan Alexander Zinchenko dari Manchester City. Pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Emirates Stadium pada bursa transfer kali ini. Dan mantan striker Arsenal Alan Smith merasa Tierney tidak cocok dengan sistem yang ingin digunakan oleh Mikel Arteta di masa mendatang. Smith mengatakan bahwa Kieran Tierney layak untuk bermain di setiap pekan dan jalan terbaik bagi bek kiri tersebut adalah meninggalkan Arsenal pada musim panas ini. Trent Alexander-Arnold ingin bermain di lini tengah untuk Liverpool. Trent Alexander-Arnold dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik dalam sepak bola dan telah menjadi pemain penting bagi tim asuhan Klopp. Dia diberi peran hybrid yang mendorongnya ke lini tengah menjelang akhir musim lalu. Arnold mengatakan dia akan senang jika bisa bermain di lini tengah untuk Liverpool musim depan, tetapi mengatakan keputusan ada di tangan pelatih Jurgen Klopp. Itu adalah tempat di mana saya menemukan kegembiraan dan saya menikmati tantangan dari keduanya. Tetapi itu bukan keputusan saya di mana saya bermain, katanya. Sudah mentok di Chelsea, alasan Ruben Loftus-Cheek pindah ke AC Milan. Seperti diketahui, Ruben Loftus-Cheek resmi ditebus oleh AC Milan dari Chelsea musim panas ini dengan bandrol sebesar 20 juta euro. Loftus-Cheek mengatakan karirnya di Chelsea sudah mentok, sehingga dirinya memutuskan untuk pindah ke AC Milan. Sebagai seorang gelandang, Loftus-Cheek dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu menghuni posisi nomor 6, 8, atau 10. Loftus-Cheek bertekad untuk menjadi jenderal lapangan tengah Milan yang baru.
sesuai dengan posisi yang baru saja ditinggalkan oleh Sandro Tonali. Stefano Pioli konfirmasi punya tugas baru bersama AC Milan. Stefano Pioli telah mengadakan konferensi pers resmi pertamanya pada musim 2023-2024. Dalam kesempatan tersebut, Pioli menegaskan jika pihak klub masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, baik dari segi pemain yang masuk maupun keluar. Tidak hanya itu, dia pun menjelaskan tentang perubahan struktur hierarki di tubuh AC Milan, di mana dia kini tidak hanya berperan sebagai peracik pemain, tetapi juga menentukan atas perekrutan pemain. Milan sendiri sudah mulai menjalankan rencana pramusim mereka dengan ditandai digelarnya tradisi Raduno. Cedera lutut parah bikin Tammy Abraham insecure. Tammy Abraham berusaha untuk terus bangkit dari cedera serius yang sedang dialaminya kini. Abraham mendapatkan mimpi buruk dengan mengalami robek ligamen di bagian lututnya. Akibat cedera yang dialaminya tersebut, Abraham diprediksi harus menepis selama 6 bulan lebih dan baru akan bisa merumput lagi di akhir 2023 atau awal 2024. Secara mental, Abraham mengaku sulit baginya untuk bisa berpikir jernih akan cedera serius yang ia alami. Namun dirinya tidak mau menyerah dan berusaha untuk segera pulih dan kembali tampil membela Roma. Paul Pogba bisa tinggalkan Juventus dengan 10 juta euro. Juventus telah mematok harga untuk Paul Pogba seiring dengan ketertarikan klub-klub Arab Saudi. Tawaran memang ada, namun Paul Pogba memilih untuk bertahan di Juventus. Sebagaimana warta yang sebelumnya beredar, selagi Pogba menyatakan hasratnya untuk sukses di Juventus, pihak sinyonya tua diklaim bersedia untuk melepas ex pemain Manchester United itu. Sebagaimana dilansir dari Football Italia, Juve bersedia untuk melepas Pogba jika ada tawaran bernilai 10 juta euro yang datang pada bursa transfer musim panas ini. Tak laku di bursa transfer, Bayern belum dapat tawaran untuk Benjamin Pavard. Benjamin Pavard dinomorkan bakal segera hengkang dari Bayern Munich. Sebelumnya, Pavard memang berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk bermain sebagai bek tengah. Ia bahkan rela untuk berganti klub demi mendapatkan peran sebagai bek tengah pada musim depan. Akan tetapi, sampai saat ini, Bayern Munich sama sekali belum menerima tawaran untuk Benjamin Pavard. Hal itu seakan menunjukkan bahwa belum ada klub yang bersedia memainkan pemain internasional Prancis itu sebagai bek tengah pada musim depan. Sudah berusia 56 tahun, Kazuyoshi Miura belum akan pensiun. Penyerang Jepang Kazuyoshi Miura mungkin pemain sepak bola profesional tertua di dunia. Pemain yang dikenal sebagai King Kazu memperpanjang kontrak pinjamannya dengan klub kasta kedua Portugal, Oliveirense, pada hari Selasa. Kini di usianya yang sudah 56 tahun, Miura belum menunjukkan tanda-tanda akan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Karir sepak bolanya justru akan diperpanjang 1 tahun lagi, setidaknya hingga usianya menginjak 57 tahun pada tahun depan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!